Pada suatu malam dengan kondisi hujan yang sangat deras dan berangin, sepasang suami istri sedang memacu mobilnya dengan sangat kencang. Tiba-tiba di sebuah jalan yang sepi, mobilnya rusak dan suaminya pun harus pergi keluar mencari bantuan. Dia khawatir untuk meninggalkan istrinya sendirian di mobil. Jadi, dia menutup jendelanya dan mengunci mobilnya sebelum pergi. Ketika dia kembali, mobilnya masih dalam keadaan yang sama seperti sebelum dia tinggalkan. Tapi di dalam, istrinya sudah meninggal. Banyak darah di lantai dan juga dia melihat seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan inilah jawabannya. Karena istrinya tengah hamil tua. Suami khawatir meninggalkan istrinya sendirian. Saat suami minta bantuan, istrinya melahirkan sendirian di dalam mobil. Jadi seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah anaknya yang baru lahir. Telah ditemukan mayat seorang perempuan di tepi jalan. Wanita ini merupakan korban keempat dari pembunuhan berantai. Polisi masih kesulitan untuk memecahkan kasus ini. Dan akhirnya, polisi pun menghubungi Willy untuk membantunya. Dari hasil pengecekan, Willy telah mencatat nama keempat korban, yaitu yang pertama, Fatma, yang kedua, Abil, yang ketiga, Aca, dan yang keempat, Adila. Dan Willy pun menemukan fakta yang sangat penting, yaitu dari keempat korban berasal dari desa yang sama. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan kelima dan untuk menjebak pelaku, Willy harus menemukan wanita yang menjadi target berikutnya. Dan akhirnya, Willy telah menemukan 4 wanita di desa tersebut yang kemungkinan akan dijadikan target berikutnya. Dan mereka adalah Anya, Keira, Maya, dan Noviva. Jadi pertanyaannya adalah, siapakah wanita yang harus dilindungi oleh polisi? Dan inilah jawabannya. Target pembunuhan selanjutnya adalah Keira. Ya, pelaku sangat pintar karena urutan korban yang dipilih berdasarkan urutan alfabet. Dari mana urutan alfabetnya? Kita bisa lihat dari urutan kedua dari nama-nama setiap korban. Seorang ahli matematika ditemukan tewas di ruang kerjanya. Polisi melakukan olah TKP dan ditemukan sebuah angka kecil di dinding belakang meja kerja dari orang itu. Dan angkanya adalah 2, 3, 5, 7, dan P. Di TKP pun polisi mengumpulkan orang-orang yang diduga tersangka. Dan diinterogasilah mereka dengan berbagai alibi mereka. Yang pertama adalah Andi. Sebelum pulang ke rumah, aku dan korban sedang mencari jawaban dari formula matematika yang sangat sulit. Yang kedua, Rima. Sebenarnya nanti malam aku dan korban ada janji untuk bertemu di kafe kalkulus. Polisi menemukan hal yang aneh dari salah satu terdakwa. Dan pertanyaannya adalah, dapatkah kamu menebak siapakah pelaku pembunuhannya? Dan ini jawabannya. Pelakunya adalah Rima. Kenapa bisa begitu? Dilihat dari petunjuk yang tertulis di dinding, yaitu angka 2, 3, 5, 7, dan huruf P. Dan huruf P dicoret adalah petunjuk tambahan untuk mencoret huruf P dalam kata prima. Jadi prima dicoret P, maka ditemukan hasil kata Rima. Atta, Aurel, dan anaknya Rafli baru saja pindah ke Korea karena sebuah pekerjaan yang mengharuskan Atta pindah ke negara itu. Ini bukan hal yang mudah, karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan kebiasaan yang baru. Terutama Rafli. Di sekolah dia kesulitan beradaptasi. Dia berkata,
selalu dijauhi teman-temannya karena dia adalah orang asing. Guru-gurunya juga tak begitu menyukainya. Alhasil nilainya pun jeblok. Dan pada hari pembagian rapot, isinya hanya nilai-nilai merah. Bahkan tulisan dari gurunya yang ditulis dengan tinta yang sama, yang berbunyi, "Anak Anda perlu belajar lebih keras lagi." Mungkin karena anak Anda baru saja pindah, maka anak Anda belum bisa beradaptasi. Bersemangatlah dan nikmatilah negeri ini selama Anda ada di sini. Wali kelasnya benar-benar baik memberikan kata-kata penyemangat seperti ini. Namun karena khawatir dengan rapot anaknya, akhirnya Atta memutuskan kembali saja ke Indonesia bersama keluarganya. Dan disinilah pertanyaannya, apa alasan sebenarnya mengapa Atta memilih kembali ke negara asalnya? Dan inilah jawabannya. Di Korea, tinta warna merah sangat berkaitan dengan kematian maupun sebuah ancaman. Dilarang keras menulis nama menggunakan tinta merah. Karena Atta tahu anaknya terancam, maka ia memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Sebuah kapal Jepang sedang berlayar di laut terbuka. Kapten kapal pergi mandi. Lalu dia melepas cincin berlian dan jam Rolex miliknya dan meletakkannya di atas meja. Saat ia selesai, barang-barang berharga miliknya telah hilang. Dan kemudian sang kapten pun segera memanggil 5 anak buahnya dan menanyai mereka apa yang mereka lakukan selama 15 menit terakhir. Yang pertama adalah koki Filipina yang memakai mantel tebal. Dia berkata, "Aku sedang di ruangan pendingin, mengambil daging untuk memasak." Yang kedua, petugas mesin asal India yang membawa obor. Dia berkata sedang mengambil perkakas di gudang sebelah kamar mandi untuk memperbaiki generator. Yang ketiga, pelaut asal Sri Lanka. Dia berkata, "Saya sedang memanjat tiang kapal untuk membenarkan letak bendera yang terpasang terbalik." Selanjutnya, petugas radio asal Inggris. Dia berkata, "Saya sedang mengirim pesan ke perusahaan bahwa kita akan sampai di pelabuhan selanjutnya dalam 72 jam. Kalau dari sekarang, berarti Rabu pagi pukul 10 siang kita akan sampai." Dan yang terakhir, petugas navigasi asal Inggris. Dia berkata, "Karena nanti malam berjaga, aku pun tidur di kabinku." Dari hasil interogasi 5 orang tersebut, siapakah pencurinya? Dan jawabannya adalah, pencurinya adalah pelaut asal Sri Lanka. Karena bendera Jepang bolak-balik pun tetap sama saja. Ini adalah Mirena. Mirena telah diikat ke sebuah rel kereta api oleh seseorang yang berniat jahat kepadanya. Tidak tahu ada masalah apa dengan dirinya. Sementara itu dari arah kanannya tengah melaju kereta dengan kecepatan sangat tinggi. Sudah pasti Mirena akan tewas tertabrak oleh kereta itu. Mirena hanya bisa berteriak minta tolong dan pasrah dengan keadaan ini. Tapi beruntungnya dia, karena ada seseorang di sekitar situ yang datang menolongnya karena mendengar teriakannya. Pria itu pun langsung membuka talinya secepat mungkin sebelum terlambat kereta akan menabrak mereka. Dan mereka pun segera berlari menyelamatkan diri. Tapi tunggu dulu, kenapa mereka malah berlari ke arah kereta? Apa yang mereka lakukan? Ini yang jadi pertanyaannya. Kenapa mereka justru berlari ke arah kereta tersebut? Dan ini jawabannya. Logikanya ternyata mereka berada dalam sebuah terowongan kereta api. Dan rupanya Mirena diikat tak jauh dari pintu terowongan kereta. Ya, tentunya mereka akan berlari keluar ke arah pintu terowongan terdekat. Jika mereka berlari menghindari kereta, tentunya mereka kalah cepat dengan kereta itu dan pastinya tertabrak dan tewas. Ini adalah hari Minggu yang cerah. Tentunya waktu yang tepat untuk berlibur. Ya, Anto pergi berlibur ke pantai. Dia sedang berjalan-jalan menikmati indahnya pantai tersebut. Sampai suatu ketika dia menemukan sebuah jam tangan di pantai itu, yang kemungkinan jam tangan mahal.
Anto pun berniat mengembalikan jam tangan itu ke pemiliknya. Sungguh baik hati sekali si Anto. Tapi bagaimana cara dia mengembalikan jam tangan itu, sementara dia tidak tahu siapa pemiliknya? Ya, jawabannya hanya satu. Tepat sekali, sang penjaga pantai. Anto pun pergi menemui penjaga pantai di tempat wisata itu. Dan sesampainya di sana dia menjelaskan kepada penjaga pantai itu jika dia menemukan sebuah jam tangan mahal. Tapi dia tidak tahu siapa pemiliknya. Dia minta tolong kepada penjaga pantai itu untuk mencarikan pemiliknya. Pastinya penjaga pantai itu pun sama-sama kebingungan. Tapi ada satu cara. Dia pun memakai pengeras suara untuk memberitahu para pengunjung pantai itu jika telah ditemukan sebuah jam tangan mahal. Dan bisa kalian tebak, ternyata ada lebih dari satu orang yang mengaku kehilangan jam tangan. Mungkin dengar jam tangan mahal banyak orang yang ngaku-ngaku nih. Sang penjaga pantai itu pun kebingungan memastikan siapa pemiliknya. Nah, bisakah kalian bantu siapa pemilik jam tangan itu? Coba kalian teliti ya. Gimana? Apa kalian sudah teliti? Dan ini jawabannya. Kita cek dulu satu persatu. Yang pertama adalah Martin. Dia tidak bisa melihat, jadi dia tidak membutuhkan jam tangan itu. Dan sekarang tinggal dua orang. Apa kalian sudah teliti? Ya, benar sekali. Pemilik jam tangannya adalah Doni. Lalu apa alasannya? Tentunya setiap berlibur ke pantai kalian akan kepanasan. Dan mungkin saja kulit kalian akan menghitam. Dan hanya Doni yang mempunyai bekas jam tangan di tangannya. Hehe, coba lebih teliti ya. Siang itu di kota Sukarmaju tengah terjadi sebuah aksi demo penolakan kenaikan BBM. Banyak warga yang turun ke jalan. Sehingga saat itu aktivitas kota tidak seperti biasanya. Sangat sepi. Tapi tidak semua. Beberapa kantor dan sekolahan masih beraktivitas seperti biasanya. Dan bertepatan saat itu di sebuah sekolah menengah atas, ada sebuah kabar menggemparkan. Seorang guru bernama Pak Merlin ditemukan tewas di ruangannya oleh beberapa muridnya. Mereka tentunya sangat syok melihat kejadian itu. Dan beberapa saat kemudian, polisi datang untuk mengecek lokasi TKP. Dan didapat informasi, ternyata anak dari Pak Merlin juga bersekolah di tempat itu. Dan beberapa murid iri kepadanya karena dia selalu diberi nilai bagus oleh ayahnya. Tentunya para murid Pak Merlin perlu dicurigai. Polisi pun menginterogasi murid dari Pak Merlin dan didapati 4 terdakwa. Dan ini para murid tersebut. Yang pertama adalah Liana. Dia mengaku sedang makan di kantin ketika kejadian pembunuhan terjadi. Lalu Dennis. Aku sedang mengobrol dengan temanku di belakang sekolah, kata dia ketika kejadian pembunuhan terjadi. Yang ketiga, Victor. Dia mengaku masih dalam perjalanan naik bus untuk berangkat ke sekolah waktu kejadian pembunuhan. Dan yang terakhir, Dina. Dia mengaku terlalu banyak makan sambal saat sarapan, jadi dia perutnya mules. Kemungkinan dia sedang berada di toilet. Nah, sekarang coba kalian bantu polisi itu menyelidiki siapa yang mencurigakan. Coba kalian cek baik-baik, dan inilah jawabannya. Pelakunya adalah Victor. Bagaimana bisa? Ya, dia mengaku masih dalam perjalanan naik bus untuk berangkat ke sekolah. Padahal jika kalian simak baik-baik di scan awal, sudah diperlihatkan jika para warga sedang berdemo di tengah jalan. Juga sudah diperlihatkan jika supir bus dan truk mogok kerja hari itu. Jadi tidak ada bus yang beroperasi hari itu.